video ini kita akan membahas tentang pemikiran tokoh dan pakar pendidikan mancanegara dan tokoh pendidikan Indonesia tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Johann Henrik Pestalozzi. Ia adalah seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup antara tahun 1746 sampai 1827. Pada tahun 1774, Pestalozzi menulis sebuah catatan terperinci tentang metode catatan pengajaran di mana mendidik anaknya yang berumur 3 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berjudul Emile. Pada tahun 1798, Pestalozzi menerima sebuah tawaran sebagai guru di biara Orde Ursuline di Stad. Programnya merinci baratnya pada pelajaran alam, dharma wisata, dan penghafalan yang digabungkan dengan kegiatan-kegiatan anak secara spontan. Pelajaran tentang benda-benda dan pekerjaan tangan lainnya. Pestalozzi dan anak-anak biara Orde Ursuline menghasilkan waktu sehari-hari dengan penelitian, penghafalan, bercakap-cakap, bekerja, dan belajar dalam kelompok. Ia mendorong agar murid-muridnya yang dewasa pandai membantu mengajar anak-anak yang lebih kecil dan kurang bisa. Pendidikan yang diberikan pada anak didiknya antara lain: 1. Pendidikan harus didasarkan pada psikolog anak. 2. Anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. 3. Pengalaman harus meliputi pesan yang menyenangkan. 4. Guru harus mempertimbangkan hal-hal yang disenangi anak. 5. Disiplin diperlukan harus bersifat membangun. Menurut Pestalozzi, anak adalah pribadi yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai makhluk individu, tapi juga harus dipandang sebagai makhluk sosial, karena anak setidaknya sudah mulai belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. 7. Tujuan pendidikan adalah membimbing anak menjadi orang yang lebih baik dengan jalan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Yang kedua, William Hare Kilpatrick. Ia lahir pada tanggal 20 November 1871. Ia adalah seorang pendidik Amerika dan murid kolegaran pengganti dari John Dewey. Ia adalah tokoh utama dalam gerakan pendidikan progresif awal abad 20. Kilpatrick mengembangkan metode project untuk pendidikan anak usia dini yang merupakan bentuk pendidikan progresif, kurikulum terorganisasi, dan kegiatan kelas sekitar tema sentral subjek. Kilpatrick percaya bahwa peran seorang guru harus sebagai panduan, sebagai lawan figur otoriter, bahwa anak-anak harus mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sesuai dengan kepentingan mereka dan harus diizinkan untuk mengeksplorasi lingkungan mereka, mengalami pembelajaran mereka melalui indera alam. Yang ketiga, Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Chiaravalle, Italia pada tahun 1896. Maria Montessori adalah dokter dan antropolog wanita Italia yang pertama. Ia memiliki pemikiran-pemikiran dan berbagai metode pendidikan yang masih populer di seluruh dunia sampai saat ini. Ia sangat berminat terhadap masalah pendidikan anak yang tergolong terbelakang. Montessori membuat sekolah pertamanya di Roma atau di daerah Como pada tahun 1907 yang disebut Casa dei Bambini, yang artinya rumah anak. Sekolah tersebut dipisahkan untuk anak cacat mental. Maria Montessori memandang perkembangan anak usia dini sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ia juga memahami pendidikan sebagai aktivitas diri, mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan pengarahan diri. Yang keempat, Friedrich Wilhelm August Froebel. Friedrich Wilhelm August Froebel lahir di Jerman pada tahun 1782.
dan wafat pada tahun 1852. Pandangannya tentang anak banyak dipengaruhi oleh pestologi serta filsuf Yunani. Froebel memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Pandangan Froebel mengenai anak usia dini diantaranya setiap tahap perkembangan yang diakui oleh anak harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Anak memiliki potensi dan potensi itu akan hilang jika tidak dibina dan dikembangkan. Menurut Froebel, masa anak merupakan masa emas atau die Golden Ages bagi penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan fase atau tahap yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase atau tahap inilah terjadinya peluang yang cukup besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seorang anak. Yang kelima, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky yang mempunyai nama asli Lev Semyonovich Vygotsky adalah tokoh penting dalam psikolog yang berpengaruh besar terhadap pendidikan anak. Ia tumbuh besar di Gomel, sebuah kota pelabuhan di Rusia Selatan Barat, pada tanggal 5 November 1896. Vygotsky mengemukakan teori perkembangannya ada 3 konsep, yaitu 1. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Di dalam teori Vygotsky ini, dalam perkembangan proksimal menekankan apakah anak bisa melakukan sendiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain seperti orang tua, guru, atau teman sebayanya. 2. Konsep scaffolding. Konsep scaffolding merupakan perubahan tingkat dukungan. Teori ini mendeskripsikan perubahan pada anak usia dini dalam melakukan pembelajaran, yaitu seperti melakukan pembelajaran dengan bermain, supaya anak juga bisa berpikir logis dan terampil dalam mengerjakan serta bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Dalam teori Vygotsky ini, pendidikan anak usia dini menggunakan pembicaraan bukan untuk komunikasi sosial saja. Penggunaan bahasa ini untuk mengatur diri anak usia dini. Jadi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak usia dini lebih dapat memahami dan mempelajari bahasa yang lebih dalam. Yang keenam, Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli dalam bidang biologi yang kemudian tertarik terhadap cara berpikir anak. Jean Piaget merupakan salah satu tokoh psikolog kognitif. Menurut teorinya, terdapat 4 perkembangan kognitif pada pertumbuhan anak berdasarkan usia dan kemampuan kognitifnya, yaitu tahap sensori motor 0-2 tahun, tahap profesional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11 sampai dewasa. Seorang anak usia dini masuk pada tahap sensori motor dan tahap profesional yang berusia 0-6 tahun. Terdapat beberapa penerapan teori Piaget dalam pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Gunakan pendekatan konstruktif. 2. Melakukan pembelajaran fasilitatif daripada pembelajaran langsung. 3. Pertimbangkan pengetahuan anak dan tingkat pemikiran anak. 4. Gunakan penilaian yang berkesinambungan. 5. Tingkatkan kesehatan intelektual anak. 6. Ubahlah ruang kelas menjadi ruang untuk eksplorasi dan penemuan. Yang ketujuh, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam sejarah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Beliau mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa merupakan wadah pendidikan nasional di mana kolonial yang berwatak nasional humanis. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan masa peka atau masa penting bagi kehidupan anak, di mana pada masa tersebut masa terbukanya jiwa anak sehingga segala pengakuan yang diterima anak pada masa usia di bawah 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang tetap.
Sehingga pentingnya pendidikan di dalam masa PK bertujuan menambahkan isi jiwa, bukan merubah dasar jiwa. Yang ke-8, Muhammad Syafii. Muhammad Syafii lahir pada tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat. Ia mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesische Nederland School atau INS pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman. Sekolah ini dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia, baik yang hidup di kota maupun di pedalaman. Ia mendidik murid-muridnya dengan tujuan agar mereka menjadi manusia beriman, harmonis dalam perkembangan, berbudi luhur, kreatif, aktif, dan produktif. Menurut Muhammad Syafii, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai penanaman dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.